Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Oi selaku dosen pengajar mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul kombinasi sistem constructed wetland dan proses filtrasi menggunakan tanaman Xanthides indica, Canna indica, dan Epipremnum aureum pada limbah industri benang. Perkenalkan, nama saya Norma Sito, NPM 155200189. Pendahuluan dan latar belakang pabrik benang. Proses produksi yang terjadi pada pabrik benang meliputi pemintalan, pewarnaan, dan pencucian. Dari semua proses, setiap prosesnya akan menghasilkan limbah. Apabila tidak diolah dengan tepat, maka dapat mencemari lingkungan. Berbagai macam teknologi telah dilakukan untuk mengolah limbah, salah satunya yaitu koagulasi flokulasi adsorpsi menurut Martina et al. Tahun 2018, biofilter menurut Buzake et al. Tahun 2017, anaerobik buffer reaktor, lumpur aktif, bioremediasi, dan ozonisasi menurut Sitanggang tahun 2017. Pada penelitian kali ini saya memilih teknologi kombinasi filtrasi dengan sistem constructed wetland. Sistem constructed wetland sendiri di sini yaitu menggunakan vegetasi alami lahan basah yang memanfaatkan beberapa tanaman air. Sistem constructed wetland saya pilih karena memiliki nilai keindahan yang tinggi, penerapannya mudah, serta membutuhkan biaya yang relatif murah. Adapun tanaman air yang bisa digunakan dalam sistem constructed wetland adalah Scirpus glossus, Iris pseudacorus, akar wangi, tanaman Epipremnum, Impala tiviola, Canna indica, dan lain sebagainya. Sedangkan constructed wetland biasanya digunakan pada pengolahan sekunder. Salah satu proses pendahuluan yang dapat diterapkan yaitu proses filtrasi ini. Filtrasi menggunakan media alami. Pada penelitian ini media alami yang saya pilih yaitu biokar. Biokar sendiri tidak mengalami pelapukan lanjut sehingga apabila digunakan sebagai penyaring air, media penyaring air dapat bertahan secara lama. Parameter yang akan diolah yaitu COD, TSS, dan warna. Tujuan yaitu yang pertama untuk mengetahui efisiensi media penyaring yang terbaik dari biokar, sekam padi, dan pasir kuarsa pada proses filtrasi dalam removal kandungan COD, TSS, dan warna pada limbah cair industri benang. Kedua, untuk mengetahui efisiensi tanaman kala lili, bunga tasbih, dan sirih gading pada sistem constructed wetland dalam mereduksi kandungan COD, TSS, dan warna pada limbah cair industri benang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh waktu kontak optimal limbah dalam kombinasi sistem constructed wetland dan filtrasi. Adapun ruang lingkup yaitu yang pertama, variabel penelitian meliputi variasi media, variasi waktu tinggal limbah, dan jenis tanaman. Menggunakan dua kontrol yaitu kontrol tanaman dan kontrol limbah. Sedangkan standar baku mutu yang digunakan yaitu Permen LHK nomor P.16/Serjen-Com.1/4/2019. Limbah yang digunakan pada penelitian yaitu limbah cair industri benang di Kecamatan Cemangkalang, Kabupaten Sidoarjo. Parameter utama COD, TSS, dan warna, sedangkan parameter pendukung meliputi morfologi tumbuhan, pH, dan DO. Adapun tinjauan pustaka yang pertama yaitu karakteristik limbah pabrik benang. Berikut merupakan bagan proses produksi dari pabrik benang pada proses pencelupan warna dan pembilasan menghasilkan limbah cair. Bahan pewarna yang digunakan biasanya adalah M4R, direk, nitrit, sodium, dan lain sebagainya. Dalam pewarnaan, senyawa tersebut digunakan sekitar 5% dan 95% sisanya dibuang sebagai limbah. Selain itu, pewarna sintetis bersifat aromatik yang mengandung logam berat yang kompleks. Dari proses pencelupan warna dan pembilasan menghasilkan air limbah yang berwarna dengan kandungan COD, BOD, maupun bahan-bahan lainnya yang terkandung pada warna menjadi tinggi. Pada tabel 2 ini merupakan hasil analisa awal karakteristik limbah pabrik benang. Pada parameter COD, hasil analisa awal 182,71 mg per liter dengan kadar maksimal 150 mg per liter, dan TSS 277 mg per liter dengan kadar maksimal 50 mg per liter, pH 8,71 dengan kadar maksimal 6-9, warna 4,33 PtCO dengan kadar maksimal 200 PtCO. Constructed wetland. Pengolahan lahan basah merupakan teknologi yang ramah lingkungan karena menggunakan sistem rekayasa yang dirancang untuk mengoptimalkan proses yang sesuai dengan kondisi alami rawa atau danau buatan. Constructed wetland didesain secara khusus untuk mereduksi polutan pada air limbah dengan memanfaatkan proses fisika, kimia, dan biologi. Sistem constructed wetland secara efisien mampu mengolah banyak jenis air yang tercemar seperti limbah industri tekstil.
Faktor yang mempengaruhi kinerja constructed wetlands adalah tanaman, mikroorganisme, dan waktu detensi. Pengolahan dengan menggunakan constructed wetland membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih murah dibanding dengan pengolahan lainnya. Hal ini dikarenakan constructed wetland tidak menggunakan tenaga eksternal atau perpompaan apabila dapat dijalankan secara gravitasi. Biaya untuk pengolahan vegetasi lahan basah tidak begitu membutuhkan biaya yang sangat mahal, tergantung pada barang-barang pengendalian hama, pemeliharaan akses jalan maupun tanggul, serta pergantian atau perbaikan mekanis komponen. Adapun pada penelitian ini saya menggunakan 3 jenis tanaman, yaitu yang pertama kala lili dengan spesies Xanthoscia aethiopica, dan yang kedua bunga tasbih dengan spesies Canna indica, dan yang terakhir sirih gading dengan spesies Epipremnum aureum. Filtrasi atau penyaringan adalah suatu proses untuk menghilangkan zat padat tersuspensif diukur dengan kekeruan dari air melalui media berpori. Penyaringan melalui media berpori terjadi dengan cara menghambat partikel-partikel ke dalam ruang pori sehingga terjadi pengumpulan dan tumpukan partikel tersebut pada permukaan butiran media. Dengan tumpukan partikel yang melekat pada butiran media ini akan membuat air tidak keruh dan menjadi lebih bersih. Adapun media penyaring yang akan digunakan yaitu yang pertama kerikil. Di sini kerikil berfungsi sebagai celah agar air dapat mengalir melalui lubang bawah serta sebagai penyaring kotoran-kotoran kasar. Dan yang kedua pasir silika yaitu digunakan untuk menyaring lumpur, endapan, serta partikel asing lainnya yang terkandung dalam air. Dan yang terakhir biokar sekam padi. Biokar sendiri dapat didapatkan melalui pembakaran biomasa pertanian dengan kondisi sedikit oksigen maupun tanpa oksigen. Biokar memiliki unsur karbon yang kaya, yaitu lebih dari 50%. Biokar tidak dapat mengalami pelapukan sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Biokar mempunyai kekuatan mekanik dan porositas yang tinggi sehingga dapat dijadikan pengganti karbon aktif sebagai adsorben. Metode penelitian berikut merupakan desain reaktor yang akan saya gunakan seperti di atas, yaitu pada rangkaian bak atas yaitu terdapat bak filtrasi, dan pada rangkaian bawah bak yaitu ada bak untuk constructed wetland. Adapun waktu penelitian yaitu penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan mulai bulan Juli hingga September tahun 2021. Tempat penelitian dilakukan di Sar Safira Regency Sukodono, Sidoarjo. Sampel diujikan di Lab Riset Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. Penentuan variabel bebas yaitu media penyaring, waktu tinggal limbah, dan jenis tanaman. Variabel terikat, parameter COD, TSS, dan warna. Variabel kontrol tanaman dan kontrol limbah. Parameter utama yaitu COD, TSS, dan warna. Parameter pendukung, morfologi tanaman, pH, dan DO. Adapun alat dan bahan yaitu alat-alatnya reaktor filtrasi, box dengan bahan akrilik yang memiliki kapasitas 8 liter dengan ukuran panjang dan lebar 15,6 cm dan tinggi 33 cm. Untuk reaktor constructed wetland, box dengan bahan akrilik yang memiliki kapasitas 10 liter dengan ukuran panjang dan lebar 17,4 cm dan tinggi 33 cm. Sedangkan untuk reaktor aklimatisasi dan RFT menggunakan reaktor wetland berkapasitas 10 liter. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama tanaman kala lili, yang kedua tanaman bunga tasbih, dan yang ketiga tanaman sirih gading, keempat biokar sekam padi, dan yang terakhir limbah pabrik benang. Tahap penelitian. Pada penelitian pendahuluan yaitu proses aklimatisasi. Pada proses ini tumbuhan akan diberi kesempatan untuk beradaptasi pada media yang akan digunakan pada tahap uji RFT maupun uji kombinasi constructed wetland dan proses filtrasi. Aklimatisasi dilakukan selama 15 hari. Tanaman yang tumbuh sehat, tidak layu atau tidak mati akan digunakan pada uji RFT maupun penelitian utama. Pada uji RFT, adapun variasi konsentrasi limbah yang akan digunakan yaitu 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50%. Konsentrasi yang menunjukkan penurunan COD dan TSS yang terbaik akan digunakan pada penelitian utama. Pada penelitian utama yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengalirkan air ke dalam reaktor filtrasi. Pada proses filtrasi ini, limbah didiamkan selama 30 menit. Kemudian air akan dialirkan keluar melalui pipa outlet yang sepanjang pipanya diberikan lubang kecil yang bertujuan agar air limbah tersebut dapat terdistribusi secara merata ke dalam reaktor wetland. Pada reaktor wetland, air limbah akan mengalami waktu tinggal selama 3 hari, 6 hari, 9 hari, dan 12 hari, serta 15 hari. Untuk mengetahui seberapa lama waktu tinggal yang mempengaruhi efektivitas pengolahan, karena hal ini menentukan seberapa lama
kontak antar organisme dengan limbah serta oksigen yang telah dikeluarkan oleh akar tanaman. Saat pengambilan sampel, maka jumlah air limbah akan berkurang, sehingga akan dilakukan pengisian air limbah sesuai dengan volume reaktor wetland dengan diawali proses filtrasi seperti yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.